Aktor yang telah membuka acara ini. Terima kasih banyak ya sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah hadir ini di dalam Zoom yang mewakili dari kecamatan dan kelurahan. Meskipun saya lihat kayaknya belum semua kayaknya ada yang belum hadir mungkin di sini. Tapi insya Allah nanti saya saya pikir hari ini ada hal yang sangat penting sebetulnya yang orang ingin sampaikan ke kecamatan dan kelurahan. Jadi harap Bapak Ibu yang eh, di Zoom-nya mungkin suaranya keluar, tolong di mute sendiri ya. Tolong di mute sendiri karena ada info penting yang ingin kami sampaikan. Kami dari UKPBJ atau bagian pengadaan barang jasa ingin menyampaikan beberapa hal yang penting yang ya. Jadi ini terkait dengan katalog ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa apa yang orang lakukan ini dalam rangka melaksanakan orang bagian pengadaan barang jasa petugas dan fungsi. Salah satu tugas fungsi orangnya adalah membina dan mengkoordinasikan pelaku pengadaan. Jadi pelaku pengadaan mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, PPK, pejabat pengadaan, sampai dengan penyedia itu menjadi tanggung jawab orang. Tanggung jawab orang untuk membinanya. Terkait di membina orang semua dalam rangka memahami terkait pengadaan barang jasa di pemerintah. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, ada hal yang paling penting menurut saya di tahun 2025 ini, yaitu adanya kewajiban belanja di katalog versi 6. Tadi sudah Pak Indra sudah sampaikan, orang bagian pengadaan sebetulnya sudah beberapa kali ya bikin pertemuan seperti ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. Jadi sekedar diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri selaku pembina dari pemerintah daerah dan LKPP selaku lembaga yang mengurusi pengadaan barang jasa sudah mengeluarkan surat edaran bersama. Jadi saya mau sampaikan terlebih dahulu surat edaran bersama yang isinya mewajibkan penyerapan e-katalog di seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah di tahun 2025. Dan yang catatan yang paling pentingnya itu adalah diberikan batasan paling lambat tanggal 20 Maret. Saya sudah menyampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, tanggal 20 Maret itu batasan terakhir. Batasan terakhir semuanya sudah siap, batasan terakhir sudah dilakukan uji coba live testing ya, istilah live testing ya. Uji coba proses belanja sampai dengan pembayaran. Itu batas terakhirnya di tanggal 20 Maret. Ya, jadi karena ada batasan tersebut, makanya orang ini sebenarnya orang bergerak cepat ini. Orang dari pemerintah Kota Kepulauan, setelah orang lapor di Pasekda, Pasekda perintahkan untuk orang bikin atur bagaimana strateginya untuk bisa memenuhi waktu yang diberikan batasan tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa jadwal yang orang bikin dalam rangka mengejar tanggal 20 itu, saya mau sampaikan nanti terlebih dulu bahwa insya Allah orang agendakan live testingnya itu di tanggal 11, cara uji coba live testingnya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa live testing itu adalah orang uji coba transaksi di katalog versi 6 itu mulai dari proses belanja di katalog sampai proses pembayarannya. Jadi itu sekedar diketahui kemarin orang sudah bikin pertemuan dengan pihak bank maupun pihak LKPP bersama dengan pihak Telkom sebagai apa namanya BUMN yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengelola pemasukan negara bukan pajak PNBP dalam pengadaan barang jasa ini. Jadi kemarin itu sudah bicara fix, bicara tuntas. Jadi terkait dengan kesiapan dari pihak bank itu, orang paling targetkan paling lambat tanggal 7. Tanggal 7 Maret bank sudah siap. Jadi insya Allah tanggal 7 bank siap di hari Jumat itu, tanggal 7 Maret. Insya Allah di hari Senin, tanggal 10 Maret, orang koordinasi terakhir dengan LKPP, koordinasi terakhir untuk persiapan live testing di hari Selasa, tanggal 11 Maret. Itu Bapak saya
menyampaikan info ini untuk orang ketahui. Karena memang di beberapa hari ini, apalagi di awal memang sudah memasuki bulan puasa besok dan terusnya ini, ada banyak agenda juga pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di tanggal hari Rabu, tanggal 5 Maret nanti kan orang semua ASN diwajibkan hadir di room untuk menjemput orang pimpinan baru, wali kota Tidore Kepulauan dan wakil wali kota, yang insya Allah tiba di room itu di hari Rabu tanggal 5 itu tiba di room dan insya Allah nanti akan diinfokan ke semua itu dari protokoler kemarin infonya bahwa nanti semua pegawai diwajibkan mengikuti apel paginya di Kelurahan Room di hari Rabu itu dan apa mendampingi rombongan iring-iringan mengantarnya entah sampai ke kantor wali kota atau sampai ke dia masing-masing nanti teknisnya akan diurus oleh protokoler. Kemudian di tanggal Kamis tanggal 6 juga ada agenda yang cukup padat juga adalah serah terima jabatan ya, serah terima jabatan. Jadi insya Allah orang memanfaatkan waktu luang ini. Jadi saya berharap pada Bapak Ibu semua yang dari perwakilan kecamatan dan kelurahan ini. Jadi insya Allah mungkin nanti orang karena target untuk percepatan ini, orang akan mengatur pengaturan terkait pejabat pengadaan di kecamatan dan kelurahan. Karena untuk Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pengadaan di katalog itu diwajibkan harus ada masing-masing kelurahan, masing-masing kecamatan itu harus ada pejabat pengadaannya. Dan syaratnya itu adalah harus memiliki sertifikat kompetensi atau syarat istilahnya syarat lulus lulus sertifikasi tingkat dasar atau level 1 itu syarat minimalnya. Jadi karena di kelurahan kecamatan itu sebagian besar lah, bisa dibilang 99%-nya masih belum punya, makanya insya Allah nanti kami dari bagian pengadaan, karena untuk percepatan ini nanti atur, orang atur penugasannya, orang atur, orang atur penugasan, nanti tinggal dari kecamatan kelurahan yang orang sudah siapkan semua, orang siapkan dia punya surat menyuratnya, administrasinya, dari draft surat permohonan, draft SK-nya semua. Jadi insya Allah nanti eh, orang siapkan semua dan orang target orang kirim dokumen itu, dokumen Word soft copy-nya itu, target paling lambat orang kirimnya besok. Besok Jumat itu orang kirim ke semua, nanti dikoordinir oleh camat untuk penugasan pejabat pengadaan di kecamatan maupun kelurahan dikoordinir oleh camat dengan satu surat permohonan dan orang bikin draftnya sampai dengan draft SK-nya. Orang bikin semua, insya Allah besok orang sampaikan ke kecamatan. Saya pikir mungkin saya tidak banyak bicara karena ini sudah jam begini, jam-jam sore, jam mengantuk, jam ini. Jadi saya memang orang manfaatkan kegiatan dengan menggunakan Zoom ini. Salah satu manfaatnya adalah dia bebas, bebas apa namanya, tidak ada membutuhkan biaya sama sekali lah. Konsumsi kopi dabe masing-masing bikin sendiri, mau goreng atau pisang goreng pun masing-masing goreng sendiri. Jadi itu lebih menghemat dari sisi efisiensi. Maka orang bagian pengadaan selalu memanfaatkan menggunakan Zoom ini karena memang orang tidak menganggarkan untuk pertemuan secara offline. Jadi saya pikir saya tidak akan berbicara banyak. Saya hanya menyampaikan secara umum saya seperti itu. Nanti secara teknisnya saya serahkan kepada admin katalog di bagian pengadaan, Pak Eman, untuk memaparkan secara teknis bagaimana teknisnya. Jadi begitu itu saja dapat saya sampaikan Pak Indra. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabak atas penyampaian informasinya terkait tahapan-tahapan apa yang sudah Pemda lakukan bersama orang semua dalam orang menyongsong e-katalog versi 6. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diinformasikan oleh Pak Kabak, bagaimana teknis kesiapannya nanti akan disampaikan oleh admin e-katalog versi 6, admin Inaprox. Sudah ada di sini Pak Eman. Ya. Baik, kepada Pak Eman, saya persilakan untuk menyampaikan paparan materi terkait teknis-teknis yang akan orang lakukan bersama untuk persiapan e-katalog versi 6. Pada Pak Eman, disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak In selaku moderator. Pak Kabak yang saya hormati, Bapak Ibu Lurah, Camat ataupun yang mewakili di ruang Zoom ini yang sangat saya banggakan. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan kesempatan untuk bertatap muka di ruang Zoom yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, izin sebagaimana tadi yang disampaikan pengantar oleh Pak Indra maupun dengan Pak Kabak terkait dengan agenda tatap muka kita pada sore hari ini, eh, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita dari pemerintah Kota Tidore dalam tahapan sebagaimana yang diuraikan oleh Pak Kabak tadi untuk pelaksanaan katalog versi 6 ini. Tentunya berbagai macam sarana infrastruktur pendukungnya itu kita bergerak cepat untuk menyiapkan semua, termasuk salah satunya adalah pembuatan akun di Inaprok. Terkait dengan pembuatan akun di Inaprok ini, nanti juga kan kita juga nanti selain memfasilitasi pengguna di instansi pemerintah dalam hal ini pejabat pengadaan dan PPK, eh, pengguna anggaran KPA, bendahara, dan lain-lain, kita juga nanti memfasilitasi penyedia Bapak Ibu. Jadi sudah disusun skedulnya. Sedangkan sesuai dengan rapat koordinasi kemarin, beberapa waktu kemarin yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, kesiapan pihak Telkom bersama dengan bank di dalam proses ini, itu sistemnya insya Allah direncanakan itu target kesiapannya itu di tanggal 7 Maret itu dia sudah siap. Nah, tinggal pelaksanaan live testing itu nanti dikembalikan ke kita di pemerintah daerah kapan pelaksanaannya. Nah, terkait dengan itu kita tentu akan mengejar deadline waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat yang beberapa kategori-kategori penonaktifkan versi 5 kemarin itu batas akhirnya itu kan di tanggal 20 Maret. Nah, kita untuk mengejar itu maka dalam konteks ini kami dari UKPBJ mengambil langkah taktis, langkah cepat untuk bagaimana agar semoga proses itu ketika sampai pada tahapan deadline-nya, insya Allah kita sudah siap di dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pejabat pengadaan dalam hal ini tentunya diangkat oleh satuan kerja dalam hal ini adalah pengguna anggaran, Bapak Ibu. Pengguna anggaran kemudian menyampaikan permohonan untuk rekomendasi pejabat pengadaannya, nanti rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Atas dasar rekomendasi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa itu, kemudian pengguna anggaran, camat dalam konteks kelurahan ini, camat karena lurah adalah kuasa pengguna anggaran, SK-nya dibuat oleh PA, dalam hal ini pengguna anggaran. Nanti dengan dasar tadi maka PA menerbitkan SK. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan itu kalau kita melihat dari sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kewenangan ini ada di pengguna anggaran yang tentunya membawahi Bapak Ibu di kelurahan selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, namun kemudian karena dengan regulasi tadi bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Pak Kabak tadi bahwa pejabat pengadaan minimal harus bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Nah, yang tentunya di situ nanti diambil dari pegawai-pegawai di UKPBJ apabila pegawai yang dimaksud tadi tidak berada di kecamatan, maka dimintalah rekomendasi dari KUKPBJ terkait dengan ini. Nah, tahapan proses ini kalau kita kembalikan Bapak Ibu, beberapa waktu kemarin juga kita sudah jalan. Namun di sini ada beberapa yang kemudian dia belum terlalu lancar. Maksudnya ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Jadi persoalan kewenangan yang kami sampaikan tadi, kewenangan ini ada di PA Bapak Ibu. Tapi kemudian pegawai yang dimintakan dari UKPBJ untuk ditugaskan ini dari UKPBJ. Nah, untuk itu setelah mengevaluasi beberapa kegiatan di 2 tahun berjalan kemarin,
kita melihat ada beberapa masukan dari rekan-rekan di pejabat pengadaan yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan di satuan kerja khususnya di kelurahan dan kecamatan karena personilnya berasal dari UKPPJ. Sedangkan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki saat ini, pejabat pengadaan yang ditunjuk ke satuan kerja Bapak Ibu itu juga adalah bertindak juga selaku pokja pemilihan yang mana dia harus melaksanakan paket-paket semua paket yang menyangkut dengan tender dan seleksi di SPC itu sendiri. Ini membawahi semua satuan kerja. Belum lagi pejabat pengadaan yang ada ini kemudian diminta lagi oleh satuan-satuan kerja yang lain, dalam hal ini dinas, badan dan bagian. Di apa namanya personil-personil ini juga diminta lagi untuk menjadi pejabat pengadaan di sekretariat daerah di beberapa bagian. Nah, ini tentunya menjadi satu beban besar bagi setiap personal, setiap apa namanya pegawai yang ditunjuk. Untuk itu, kami sangat mengharapkan apa namanya pengertian baik dari Bapak Ibu semua agar ini dikembalikan ke ini untuk kita menyusun formulanya, supaya dia bisa terisi dan kemudian beban kerja itu bisa diimbangi Bapak Ibu. Jadi sebagaimana perlu kami sampaikan juga bahwa di awal kita memasuki di tahun 2025 kemarin, ini kan ada surat edaran yang kemudian sudah disampaikan tadi bahwa pelaksanaan paket untuk pejabat pengadaan yang non fungsional itu kan berakhir per 31 Desember 2024. Yang mana kita semua tahu, nah di dalam ketentuan itu kan sudah diatur bahwa pelaksanaan paket pejabat apa namanya pengadaan barang dan jasa hanya bisa dilaksanakan oleh pegawai yang dalam jabatan fungsional. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saat ini untuk kita di pemerintah Kota Tidore kita baru memiliki satu pegawai yang sebagai pejabat fungsional. Ini Pak Indra sendiri. Hanya Pak Indra sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita merujuk pada ketentuan tadi, kalau tidak diberikan kelonggaran oleh LKPP, maka seluruh paket pengadaan di seluruh satuan kerja ini Pak Indra sendiri yang kasih jalan. Dan itu merupakan suatu beban yang luar biasa. Nah, untuk itu Alhamdulillah setelah eh, pemerintah Kota Tidore yang apa motori oleh Pak Sekda kemarin bersama dengan Pak Kabak dan beberapa kadis bertatap muka langsung dengan pihak LKPP. Bertatap muka langsung dengan pihak LKPP dan kemudian diarahkan oleh pihak LKPP untuk memperbaharui rencana aksinya. Dengan perbaruan renaksi itu kita diberikan kesempatan sampai tanggal 31 Desember 2025. Artinya bahwa di tahun 2020 ya di Januari sampai 31 Desember 2025 ini untuk pelaksanaan paket pengadaan masih bisa dilaksanakan oleh pejabat apa namanya pegawai negeri sipil yang bersertifikat. Nah, sehingga di awal kemarin setelah kita melakukan apa nama Bapak Ibu sudah menyampaikan permohonan, kemudian sudah keluar rekomendasi. Begitu rekomendasi keluar karena ada regulasi terbaru tadi, akhirnya kita meminta kepada Bapak Ibu untuk membuat surat tugas ditujukan ke Pak Indra sendiri pada saat itu. Jadi itu tidak berlaku hanya di kelurahan dan kecamatan, tapi semua satuan kerja. Jadi semua satuan kerja yang sebelumnya sudah menetapkan pejabat pengadaan, dia harus membuat surat tugas ke Pak Indra. Karena sesuai dengan regulasi tadi harus dijalankan oleh Jafung, jabatan fungsional di pengadaan. Nah, setelah itu, setelah ada koordinasi Pak Sekda dengan beberapa kadis dan kemudian Pak Kabak kemarin bersama dengan LKPP, kita diberikan kelonggaran berdasarkan ketentuan yang disampaikan bahwa dengan pembaruan renaksi pemerintah Kota Tidore, maka kita diberikan kelonggaran sampai 31 Desember 2025. Akhirnya kita meminta lagi untuk merubah formulanya lagi untuk menyusun kembali. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pertemuan kita pada siang hari ini kami ingin sampaikan bahwa nanti kita akan menerbitkan SK pejabat pengadaan di seluruh kelurahan dan kecamatan. Yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, kita nanti akan buat rancangannya. Jadi istilahnya kita tidak mau merepotkan Bapak Ibu lagi karena kita tahu bahwa Bapak Ibu saat ini
tadi so bikin permohonan, habis so begitu rekomendasi keluar bikin SK, rubah lagi dan seterusnya. Maka untuk itu kami mencoba untuk memfasilitasi. Kami mencoba untuk memfasilitasi. Jadi sekedar ingin disampaikan kepada Bapak Ibu semua, nanti kita akan buat format penyampaian itu disampaikan oleh pemerintah kecamatan, mohon maaf. Pemerintah kecamatan yang kemudian nanti membawahi kelurahan-kelurahan. Jadi SK-nya disampaikan ke pihak kecamatan dan kemudian nanti tembusannya disampaikan ke masing-masing kelurahan, satuan kerja yang ditujukan. Nah, di situ nanti di dalam penerbitan SK nanti langsung dimuatkan nama-nama pejabat pengadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pak Kabak sesuai permintaan tadi, permohonan. Nah, seyogianya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa seyogianya bahwa permohonan itu disampaikan oleh Bapak Ibu, kemudian nanti rekomendasi dikeluarkan oleh Kabak. Nah, seperti itu. Nah, namun karena kita dikejar dengan deadline waktu yang tadi kami sampaikan, maka kami mencoba memperpendek proses ini. Kami mencoba memperpendek proses ini. Jadi insya Allah paling lambat besok akan kami sampaikan rekomendasi bersama dengan draft SK-nya. Mohon maaf, permohonan. Draft permohonan dan draft SK-nya disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi nanti dari draft itu nanti kita langsung siapkan dengan draft rekomendasinya. Sehingga nanti kami berharap Bapak Ibu di kelurahan dan kecamatan, mohon maaf, di kecamatan dia tinggal mengisi nomornya dan kemudian ditandatangani oleh camat selaku pengguna anggaran. Nah, untuk di kelurahan itu nanti setelah SK diterbitkan dan ditembuskan ke setiap kelurahan-kelurahan. Jadi nanti Bapak Ibu lihat pejabat pengadaan di kelurahan-kelurahan itu nanti di SK yang nanti kami tembuskan. Sekedar informasi untuk membocorkan ini kepada Bapak Ibu semua, dengan keterbatasan personil yang tadi sebagaimana kami sampaikan, dengan beban kerja yang tadi cukup banyak tadi, maka dalam desain awal ini kami mencoba merancang sesuai dengan rapat internal kami kemarin ditargetkan itu per orang per kecamatan. Namun tidak menutup kemungkinan nanti ada di dalam satu kecamatan nanti ada 2 orang saja. Jadi dia bisa membawahi beberapa kelurahan. Bapak Ibu nanti kami mencoba menyederhanakan ini karena dalam proses pelaksanaannya nanti itu mudah terkontrol di kami selaku pejabat pengadaan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kayak saya contohkan misalnya kayak saya terlepas sebagai Pokja pemilihan, saya juga ditugaskan sebagai pejabat pengadaan di beberapa bagian, 2 bagian, dan kemudian ada beberapa kelurahan lagi. Nah, ini yang jadi problem itu kan saya pejabat pengadaan ini satu di kecamatan A, satu di kecamatan Oba Tengah, satu di kecamatan Oba Selatan, satu di kecamatan Tidore Selatan. Jadi agak kita jadi bingung. Makanya kita coba menyederhanakan ini dan kemudian nanti kita sampaikan tembusan SK-nya kepada Bapak Ibu. Jadi forum ini mungkin kami sediakan untuk menyampaikan pemberitahuan ini kepada Bapak Ibu. Mohon izin untuk disampaikan kepada Pak Camat dan Pak Lurah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa seyogianya kewenangan ini ada di pihak camat selaku pengguna anggaran. Nah, namun karena kita dikejar dengan deadline yang ditetapkan oleh ketentuan dan kemudian hasil koordinasi beberapa waktu kemarin kita sudah melaksanakan Zoom meeting juga bersama dengan pihak pemerintah Kota Tidore dan pihak Telkom dan LKPP dan bank, yang mana di pemerintah Kota Tidore juga diwakili langsung dipimpin oleh Pak As bersama kita dari tim UKPBJ, tim keuangan BPKD hadir bersama untuk pembahasan pelaksanaan live testing katalog elektronik versi 6 ini. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa nanti kami siapkan semua draftnya, draft permohonan, draft rekomendasi dan kemudian SK. Itu nanti kami sampaikan ke kecamatan dan nanti camat
yang akan memberikan nomor untuk apa namanya permohonan dan kemudian SK. Jadi ini sengaja kami perpendek rentang ini, tapi kemudian kita tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Jadi tahapan karena bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi bahwa untuk pejabat pengadaan di luar apa nama instansi kerja yang bersangkutan di setiap instansi kerja tertentu yang tidak memiliki pegawai negeri sipil yang bersertifikat, maka dia meminta pejabat pengadaan lewat rekomendasi dari Kepala UKPPJ. Jadi itu Bapak Ibu sekali lagi izin kami ingin sampaikan itu bahwa nanti di pihak kecamatan akan kami sampaikan draftnya. Jadi Bapak Ibu di kecamatan tinggal mengisi nomornya dan kemudian tanda tangan, cap, disampaikan secara PDF ke kelurahan dan kemudian ke pejabat pengadaan yang bersangkutan. Sehingga karena di dalam proses pembuatan akun ini Bapak Ibu, pejabat pengadaan yang ditugaskan di setiap satuan kerja, misalnya saya atau Pak Indra yang Bapak Ibu perlu ketahui, ketika Pak Indra sudah buat akun Inaproknya, maka dia membuat role pejabat pengadaan sebanyak penugasan satker yang dia terima. Jadi kalau nanti Pak Indra ditugaskan misalnya di Kecamatan Tidore Utara yang membawahi beberapa kelurahan, maka nanti Pak Indra sendiri yang nanti akan menambahkan dia role-role pejabat pengadaan di setiap satuan kerja itu. Jadi Bapak Ibu di satuan kerja itu saudara lagi apa untuk berpikir dia tompe pejabat pengadaan ini so bikin akun ke belum? So tidak lagi. Karena itu sudah dibuat oleh masing-masing pejabat pengadaan. Jadi karena ini adalah akunnya akun personal, sifatnya person, jadi setiap person itu yang nanti dia menambahkan dia per role penugasan yang dia terima. Jadi saya kira mungkin itu nanti kalau ada hal yang memang ada masukan atau seperti apa, mungkin kita bisa diskusikan kalaupun memang masih memungkinkan untuk kita berdiskusi. Saya kira mungkin itu sementara dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eman untuk Siap. paparannya terkait dengan pembuatan akun di kelurahan dan kecamatan. Sekaligus ini juga menjelaskan siapa yang punya kewenangan untuk memberi SK, menerbitkan SK untuk menjadi pejabat pengadaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, atas paparan yang disampaikan oleh Pak Kabag tadi terkait tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk versi 6 dan teknis pembuatan akun dan eh, penugasan pejabat pengadaan, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada paparannya belum jelas, share infonya belum jelas, atau memang ada pertanyaan terkait dengan versi 6, kami persilahkan langsung saja, boleh langsung bertanya, tidak perlu pakai beberapa sesi. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung dijawab, kami akan berikan kesempatan kepada Pak Kabak atau Pak Iman untuk langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu yang mungkin masih ada sedikit kebingungan atau mungkin juga ingin menyampaikan informasi terkait kesiapan Bapak Ibu dalam menghadapi katalog versi 6 nanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Lurah Kalaudi, ada yang mau ditanyakan Pak Lurah Kalaudi? Pak Camat Tidore Selatan, mungkin paparan dari Pak Eman dan Pak Kabak, ada yang perlu direspon atau ditanyakan? Pak Lurah Jiko Cobo mungkin, bagaimana persiapan katalog versi 6? Bapak admin operator sudah membuat tahapan pendaftaran akun? Sudah, ya, kau coba sudah. Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Baik, silakan. Ada juga mungkin
kelurahan dan kecamatan yang ingin menyampaikan progresnya sejauh mana terkait pembuatan akun ini, silakan disampaikan melalui forum di Zoom ini. Baik, sambil menunggu peserta yang mungkin nanti akan bertanya, saya informasikan kembali bahwa untuk absen kita siang ini, silakan Bapak Ibu klik kolom chat di layar Bapak Ibu sekalian. Di situ sudah ada link absen, link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu klik linknya dan kemudian kalau sudah terbuka silakan isi formulirnya. Di situ sudah ada form isian untuk Bapak Ibu sekalian isi agar ini menjadi bahan laporan kami terkait progres kesiapan kelurahan dan kecamatan dalam menghadapi katalog versi 6. Baik, Bapak Ibu mungkin Absen siang nih. Kelurahan Goto, Absen lagi kan? silakan, silakan Bapak Li atau Bapak Aca. Kelurahan Goto punya tuh tinggal ini saja pejabat pengadaan yang belum bikin akun. Oh, oke. Berarti Kalau pejabat untuk pengadaan. KPA ada yang PPK, sudah bikin cuma nanti tunggu itu apa? Verifikasi. Nah, verifikasi. Oh iya, baik. Ini juga jadi bahan laporan orang untuk menyampaikan ke admin verifikator terkait pendaftaran yang sudah dilakukan oleh pihak kelurahan. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang selama pendaftarannya menemukan kendala, tidak bisa daftar atau terjadi gangguan atau lain-lain, boleh diinformasikan. Nanti akan kami teruskan informasi ini kepada admin verifikator dan sudah ada juga admin katalog versi 6, admin Inaprok, yang bisa langsung menanggapi kalau memang ada kendala-kendala. Izin, Pak In, mungkin Silakan. siap izin, saya mungkin informasikan progres di kesempatan ini. Di kelurahan yang bisa kita pastikan di sini mungkin akun KPA. KPA ini, Bapak Ibu, sejauh ini KPA yang sudah masuk dalam akun verifikasi ini baru 17. Baru 17. Namun kemudian berarti masih berapa tuh yang belum tuh? Baru kalau untuk kelurahan malah baru 15, Bapak Ibu. Berarti masih 25 lagi belum ya? Iya, Ya, kalau masih kelurahan 40 lumayan masih banyak. 25. Masih banyak. Kecamatan yang sudah, Pak Iman? Mungkin boleh disampaikan Kecamatan juga. Kecamatan di PA ya. Ya, Kecamatan KPA, PA. KPA ya. Kecamatan kayaknya ya, kecamatan ini kan baru pengajuan nih, ada beberapa yang baru di pengajuan. Kira-kira Bapak Ibu yang di ruang Zoom ini yang mana-mana yang belum bikin akun KPA dan PA sama PPK-nya yang di ruang Zoom ini. Supaya bisa langsung cek. Halo, di ruang Zoom ini. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung menghubungi adminnya. Yang saya lihat tadi yang hadir bersama admin selain Goto, Kelurahan Jaya. Halo Kelurahan Jaya. Izin Pak, Oh iya, dari Volarora silakan. yang untuk akun KPA sama akun PPK itu kan satu kan Pak? Ya, dua role-nya Bu. Iya, kan KPA-nya Pak Lurah, tapi role-nya PPK itu Pak Lurah juga.
Ya, Kemarin silakan Pak sudah Iman. diajukan. Ya, baik. Ya, Ibu. Jadi izin Bapak Ibu semua, ini mungkin hal yang perlu orang sama-sama pahami bahwa akun ini seyogianya kan saya sampaikan kemarin bahwa akun ini akun personal, akun pribadi. Bahasa Iya, kasarnya akun pribadi. Jadi kalau misalnya nih akun Palura, misalnya kalau Palura itu harusnya Palura yang buat. Tapi karena dengan kesibukan dan lain-lain, maka Bapak Ibu ditunjuk sebagai admin untuk bantu Palura buat akunnya. Jadi Bapak Ibu akun Inaprok itu belum ada role-nya. Jadi kalau orang tanya begini, akun Inaprok, nanti ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke saya, Pak, Tompe akun Inaprok ini akun PPK dan akun PA. Bapak Ibu, akun Inaprok itu satu saja. Nanti di dalamnya dia bisa jadi role PA atau PPK. Saya contohkan misalnya lurah kalau di Pak Dedi selaku apa namanya KPA, dia juga selaku PPK. Maka iya. beliau punya akun. Nah, Satu. begitu misalnya ada dalam perjalanan karirnya dia diangkat menjadi kepala dinas. Maka di kepala dinas atau di kepala bagian mana saja, beliau tetap dengan akun yang sama. Nanti dia buatkan role yang baru. Jadi tidak ada lagi pembuatan akun baru. Karena akun ini berdasar pada identitas diri tadi yang kita foto selfie itu. Jadi dia Iya, berbasis ke nick. Makanya tidak ada lagi double akun. iya. Untuk Siap. itulah, jadi nanti Bapak Ibu mau jalankan apa paket atau di mana saja, akunnya tetap satu. Akun yang satu, yang satu. Iya. Akun ini nanti ketika Bapak Ibu dimutasikan misalnya ke Ternate misalnya, ada ini terus mutasi ke Ternate, tetap pakai akun yang sama. Nanti di dalam pemilihan role-nya dia akan ambil satuan kerja di pemerintahan di sana. Ini saya contohkan saja, kasih gambaran seperti itu. Jadi kalau terkait dengan PPK dan KPA tadi, dia daftar untuk foto KTP itu satu saja. Usernya Iya. Betul. satu dan paspornya satu. Saya. Setelah itu kalau dia jadi PPK berarti bikin role PPK-nya. Terus setelah selesai tambah lagi satu lagi role KPA-nya. Kira-kira begitu sederhananya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu perlu menjadi perhatian di Bapak Ibu, saya melihat masih ada beberapa ini. Jadi karena ini akun itu sifatnya orang pribadi, tak boleh pakai inisial kantor atau jabatan. Jadi misalnya begini, misalnya saya contohkan, mohon maaf tapi ya Pak Dedi. Pak Dedi ini misalnya terus Pak Dedi karena mau bikin akun sebagai KPA, sebagai lurah ini, kan dia juga adalah PPK atau KPA. Biasanya kalau dia buat orang yang admin biasa buat pertama karena dia buat ini akun PPK, dia buat Dedi PPK umpama contoh. Dedi PPK kurang lebih seperti itu. Nah, sementara dengan akun yang sama dia juga berperan sebagai KPA. Nah, nanti kalau misalnya ke sana kalau Pak Dedi misalnya jadi camat atau kepala dinas, berarti dia juga PA dengan user yang sama. Kalau dianggap tidak masalah, oke tidak ada persoalan. Tapi kami apalagi yang paling fatal itu kalau dia pakai satuan kerja. Jadi misalnya misalnya saya pakai Pak Eman Kelurahan Akilamo umpama, Kelurahan Akilamo. Wah, kalau begitu nanti ketika saya ditugaskan ke PPJ, akan saya mesti pakai Kelurahan Akilamo karena user tidak bisa diganti Bapak Ibu. Jadi kami sarankan menggunakan apa yang sifatnya personal. Jadi personal. Jadi misalnya kalau saya pakai akun misalnya Eman Tidore atau Eman Akelamo kurang lebih begitu. Jadi tidak menyebutkan tidak ada inisial satuan kerja atau jabatan. Karena jabatan bisa saja kita berubah kapan saja. Kita punya jenjang karir masih berjalan jauh. Demikian juga dengan apa namanya satuan kerja. Sementara akun itu melekat di orang masing-masing. Saya kira Saya. begitu. Jadi yang jelas Ibu bikin akun saja satu. Sudah, kemarin bikin Ya, satu. Tapi oke. role-nya dua. Ya, PPK betul. sama KPA. Betul. Ya, betul. Siap, terima kasih, Pak. Siap, siap. Sama-sama. Baik, terima kasih penjelasan Pak Iman. Mudah-mudahan ini juga bukan cuma untuk Ibu admin di Kelurahan Florora. Ini juga informasi buat kawan-kawan semua. Nanti Bapak Ibu yang hadir informasikan juga ke kawan-kawan adminnya agar dibuat juga hal serupa. Dan Pak Dedi, contoh tadi itu bagian dari doa. Siapa tahu Ya, kalau ya. dari kepala Amin, dinas amin. ya gitu. Aminkan saja Pak Dedi. Ya. Iya.
Itu doa itu. Kebetulan saya pelayar nih lihat Pak Didi langsung jadi. Baik, Dari silakan. dari saudara saya mau tanya sedikit. Oh, silakan saudara. Nah, tadi yang Pak Emang sampaikan tadi berapa 17 kalau tidak salah yang akun sudah dibuat tadi. Apakah saudara punya sudah dibuat atau belum itu? Biar kalau belum biar nanti Oke, saya tindak siap, siap. lanjut Saya sama. cek sebentar, saya izin. Iya, Ya. ya, silakan Pak Iman. Saudara KPA sudah, PPK sudah. Sudah? KPA menunggu verifikasi. Ya. Oke. Siap. Makasih, Terima Bro. kasih, Pak Lurah. Ya. Siap. Aman. Ya. Izin Pak Emang dari Ome. Siap. Mau tanya sedikit, Ome punya semua masuk ke belum tuh akun KPA? KPA Ome ya. Ya. Sudah Bapak Ibu. Ome tinggal menunggu konfirmasi. Verifikasi, sorry. Terus di tampilan itu Pak Emang, Ya. di situ dia minta tuh apa tuh tanda tangan elektronik itu kira-kira bagaimana itu? Oh iya, baik Bapak Ibu. Ini kebetulan ada pertanyaan. Saya izin Pak In, saya langsung jawab. Bapak Ibu, untuk para lurah, saya ingin menyampaikan kebetulan ada pertanyaan ini, Bapak Ibu lurah khususnya. Nanti Bapak Ibu yang kemudian ditugaskan pada hari ini, tolong sampaikan kepada Pak Lurah dan pecamat atau Ibu Camat. Tolong sampaikan bahwa Bapak Ibu itu berkewajiban untuk bikin tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu nanti dibuatkan di Kominfo. Jadi itu sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk buat tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di My SAPK itu di setiap pegawai itu ada link itu. Tapi yang jelas dia terkoordinir di Kominfo. Nanti kita akan diminta ke Kominfo. Jadi kami anjurkan kepada Bapak Ibu Lurah dan Camat mungkin bisa langsung ke Kominfo untuk bisa aktivasi tanda tangan itu. Tanda tangan elektronik tadi. Jadi itu mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui. Terima kasih. Kasih lagi Pak Emang. Jika coba kah punya masuk akun su masuk ke belum? Jiko coba sadis. Sebentar saya izin cek Rabu-Rabu. Pak Lurah, mohon maaf, jika coba kayaknya belum masuk untuk KPA. Oh, iya. KPA, saya cek PPK-nya. Kalau PPK sudah masuk, tinggal KPA-nya yang belum. Berarti Oh, iya. tinggal tambah role-nya saja, Pak Lurah. Oh ya. Ya, makasih memang. Siap. Baik, Ah, begitu mungkin Pak Lurah ya. Pak Eman, Nanti. mohon izin cek Kelurahan Tuguiha punya, Pak. iya. Saya sebelum mungkin ke Tugia, saya izin ke Pak Lurah ini, jika coba. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang camat dan lurah yang akunnya belum dibuat oleh admin, saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf, tolong sampaikan ke admin, jangan pakai inisial jabatan atau satuan kerja. Jadi jangan pakai, misalnya buat akun karena pada saat waktu pertama dia buat akun PPK, dia bikin PPK jika coba umpama, sudah boleh. Dia pakai pribadi. Jadi misalnya kalau saya, berarti saya bikin Iman apa begitu. Kalau Pak Lurah jika coba Pak Yakub, berarti ya nanti pakai nama inisial juga tidak masalah. Yang penting itu menjadi user and usernya karena dia person. Dia tidak boleh pakai satuan kerja. Kalau nanti satuan kerja di Jiko Cobo, dia bikin usernya KPA Jiko Cobo. Tiba-tiba Pak Lurah Jiko Cobo dilantik jadi kepala dinas. Berarti dia user tidak bisa ganti, dia pakai itu sudah. Jadi akan KPA Jiko Cobo tapi tidak ada masalah bagi saya tidak ada masalah tapi supaya tidak membingungkan bagi Bapak Ibu,
Kami sarankan itu pakai sifatnya yang person. Kira-kira begitu. Yang tadi apa? Kelurahan apa? Tugu, Mohon maaf. Tuguiha. Tugu Iha, baik Tunggu KPA. ya Pak. Ya, Saya sebentar tapi ya. Kelurahan Tugu Iha. Tugu Iha. Tugu Iha izin belum ada. Untuk PKPA, kalau saya cek di PPK-nya, PPK Tugu Iha. Ini yang adminnya siapa Bapak Ibu nih? Izin Ibu dari Tugu Iha, Ibu adminnya Os, siapa? In Ibu Ros, approach Ibu Sek, Ibu Sek. Oh, saya Kalau admin in berarti approach Ibu Sek kayaknya tanggung belum jawab Ibu. masuk Ibu, belum masuk. Siap Pak, siap. Ya, siap. Sampaikan. oke. Jadi Pak Iman, Siap, saran siap. maksudnya boleh karena kebetulan ada beberapa lurah juga ada di sini, camat juga ada Ya, di sini. siap. Mungkin boleh dibacakan asal ada yang mau apa yang sudah daftar saja beberapa kelurahan gitu. Oh, baik, baik, siap. Ya, Ya. siap. Terima kasih, Pen. Saya izin untuk baca user yang sudah masuk untuk KPA dulu ya, KPA. Untuk KPA yang sudah masuk di dalam verifikasi. Jadi ini saya belum pilih yang diterima dan menunggu verifikasi, tapi ya sudah jadi, sudah masuk. Saya izin pertama di Kelurahan Guraping, sudah masuk. Kelurahan Gamtufkange sudah, Kelurahan Goto, Kelurahan Tongowai, Kelurahan Swadara, Kelurahan Rum, kemudian Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Tambula, Kelurahan Akelamo, Kelurahan Ome, dan Kelurahan Dowora. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mengajukan tapi kemudian namanya tidak ada, yang di sini aksesnya ditolak ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan itu untuk KPA itu Kelurahan Seli. Saya izin Kelurahan Seli aksesnya ditolak. Jadi nanti dicek ulang. Nah, lihat catatannya di situ. Lihat di catatannya di situ untuk Kelurahan Seli nanti lihat catatannya. Nah, Bapak Ibu izin saya sampaikan juga bahwa kalau saya lihat di SK yang diunggah ini Bapak Ibu mengunggah SK untuk apa namanya kelengkapan administrasinya ini jangan cuma dia halaman depannya tapi nama yang bersangkutan harus diunggah juga jadi bersama lampirannya. Sekali lagi bersama lampirannya biar verifikator dapat memastikan bahwa SK itu untuk pemohon yang bersangkutan. Jadi kalau untuk di Kelurahan Seli ini SK-nya itu yang ditampilkan tidak ada nama, cuma tampilan depan. Ini izin saya sampaikan untuk menjadi bahan koreksi. Untuk KPA tadi sudah, izin kemudian PPK yang sudah masuk saat ini, nanti Bapak Ibu tolong lihat, itu Kelurahan Gamtufkange, Kelurahan Jikocobo, Kelurahan Swadara. Ini untuk PPK ya, Kelurahan Swadara, Kelurahan Volarora, terus lanjut Kelurahan Guraping, Kelurahan Tongwai, Kelurahan Goto, Kelurahan Rum, Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Obat Tengah, Kelurahan Indonesiana, ini sekaligus saya baca karena PPK, kemudian Kelurahan Seli ini juga ditolak, nanti tolong diperbaiki kembali. Kelurahan Akelamo, Kelurahan Tomalou, ya itu sampai Kelurahan Tomalou. Jadi yang tadi saya bacakan itu yang sudah masuk. Nah, untuk akses yang ditolak, nanti Bapak Ibu lihat kalau ketika masuk dia belum ini berarti ditolak. Nah, itu tinggal hubungkan akses kembali, buat hak ulang. Jadi secara perlu bikin user baru, tapi dia tinggal tambahkan akses ulang. Terus upload lagi SK yang baru. Jadi untuk SK saya izin untuk SK yang di-upload ini untuk Kelurahan Seli ini karena akses ditolak
SK yang diupload itu SK yang cuma halaman depannya, tidak ada nama yang diusulkan. Jadi verifikator tidak dapat memastikan bahwa SK itu memang untuk pengguna yang bersangkutan atau bukan. Kira-kira begitu, jadi mohon dikoreksi. Saya kira mungkin itu izin, Pak In. Akun bendahara, Pak? Oh ya, baik, saya cek untuk bendahara. Bendahara untuk kelurahan ini, saya izin lihat dulu. Kelurahan Jiko Cobo ditolak, saya lihat dulu, lihat alasan penolakan. Saya permisi. Oh ya, baik Bapak Ibu, izin. Ini saya perlu sampaikan juga bahwa saya contohkan misalnya akun bendahara yang ditolak ini Bapak Ibu. Jadi untuk penugasan baik itu bendahara maupun pejabat pengadaan, jika SK bendahara yang diusulkan ini di tahun 2025 tapi SK yang diupload tuh tahun anggaran 2024 maka ditolak oleh verifikator. Jadi tolong ganti SK yang terbaru. Sekali lagi untuk akun yang ditolak tolong ganti SK yang terbaru. Saya baca ini Kelurahan Jikocobo aksesnya ditolak karena SK yang diunggah itu SK lama. Kemudian Kelurahan Folorora juga ditolak. Selanjutnya untuk kelurahan kecamatan ini Kelurahan Guraping sudah diterima, Kelurahan Goto sudah. Kemudian Kelurahan Florora sudah, Kelurahan Jiko Cobo aksesnya ditolak. Saya izin lihat DP dokumennya. Ya, untuk Kelurahan Jiko Cobo sama mengupload ASK di tahun anggaran 2024. Jadi mohon nanti dikoreksi kembali. Kemudian Kelurahan Tuguiha sudah, Kelurahan Rum sudah, Kecamatan Obatengah sudah, Kelurahan Tomolou sudah, ya itu. Kemudian berikut lagi Kelurahan Ome sudah, Dora juga sudah, Akelamo sudah, Kelurahan Tambula sudah, Tomagoba sudah, kemudian Kelurahan Tongwai dan Kecamatan Tidore menunggu verifikasi. Selanjutnya Kelurahan Gurabati, Seli, Indonesiana, Kecamatan Oba Utara menunggu verifikasi. Saya kira demikian untuk sementara, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Iman Siap. atas penyampaian list dari akun-akun yang sudah dibuat oleh admin di kelurahan dan kecamatan. Dan ini juga semoga menjadi perhatian kepada kelurahan, kecamatan yang nama kelurahannya tidak disebut, artinya memang belum sama sekali untuk pembuatan akunnya belum tuntas. Mungkin sudah ada tapi belum tuntas. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sekaligus jabatan struktural pemangku kebijakan di dalam, bisa menyampaikan informasi ini kepada lurah agar menegaskan kembali pada adminnya untuk segera menyelesaikan pembuatan akun, dan apabila ada yang permohonan akunnya ditolak, mohon juga untuk segera perhatian membaca alasan-alasan penolakannya supaya segera ditindaklanjuti. Penyampaian Pak Yaman ini juga terkait dengan progres torang semua, Bapak Ibu. Torang tidak mungkin meninggalkan 1-2 kelurahan terlambat, kemudian torang langsung lanjut ke live testing, tidak. Torang ingin bahwa semua berjalan bersama-sama, akunnya semua jalan lengkap di tiap OPD, kelurahan, kecamatan, bahkan semua OPD, agar pada saat live testing, semua perwakilan OPD bisa hadir dan menyaksikan live testing itu. Saya juga akan belum tahu nanti OPD mana yang kemudian menjadi sampel. Nanti ada OPD-OPD tertentu yang kemudian orang jadikan sampel untuk melaksanakan belanja. Oleh karena itu, jangan sampai ada kelurahan tertentu yang orang minta jadi sampel, ternyata akun pelaku pengadaannya belum siap. Ini juga akan menjadi sebuah kendala buat orang semua.
Orang mesti ingat bahwa informasi dari Pak Iman tadi, tanggal 7 itu semua akun sudah harus tuntas. Artinya jeda waktu kita hanya sekitar seminggu lagi, Pak, Bapak Ibu. Seminggu lagi, jadi mohon untuk orang berkomitmen bersama agar pendaftaran akun pelaku pengadaan di kelurahan kecamatan sudah bisa tuntas sebelum tanggal 7 nanti. Baik, silakan Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, 16:05. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kami masih memberikan kesempatan sebelum nanti akun orang tutup dan orang anggap bahwa ketika Dari Ome selesai ada Pak ini. pertemuan, Dari Ome. silakan dari Ome. Au, Ini terkait dengan pembuatan akun PPK ini. Ini ya, dia punya bukti dukung yang dokumen yang diunggah itu dokumen apa saja? Di sini keterangan surat tugas dengan apa itu? Tugas oke. atau keterangan kerja atau surat tugas itu. Artinya bisa di-share itu dia punya file tuh surat keterangan tugas ke bagaimana tuh. Saya Silakan. coba unggah SK tapi tidak bisa. SK Lurah. Pak Lurah. Oh, mungkin sementara ada gangguan ke bagaimana ini? Atau mungkin apa ini bentuk filenya mungkin, file bukan PDF mungkin, PDF, PDF. atau kapasitas terlalu besar, Kurang tahu ini nanti baru saya cek lagi. ya. Ya, Nanti ya. tolong untuk dikonsultasikan ke Pak Iman. Silakan Pak Iman. Ya, izin siap. Eh, Pak Au, untuk Bapak Ibu semua, untuk akun PPK dan KPA itu pakai SK Lurah. Siap, siap, siap. Ya, SK Lurah. Kalau untuk di PA itu kalau dia ada SK pengguna anggaran, SK kuasa pengguna anggaran juga bisa untuk pakai atau pakai SK Lurah. Kalau untuk ini semua pakai SK Lurah saja. Jadi yang bahasanya di situ kan dalam kalimat redaksinya kan surat tugas atau itu surat apa kerja itu, tapi kita Ya, pakai SK Lurah saja karena bukan penunjukan dia langsung bertindak selaku PPK. Nah, kalau biasanya eh, kalau kewenangan itu diberikan yang bukan ini berarti dia pakai surat tugas, nah. Tapi karena ini langsung dari kecamatan, jadi Bapak Ibu di lurah itu nanti dia upload SK-nya saja. Sudah itu kita sudah anggap eh, memiliki kewenangan untuk dalam jabatan itu. Kira-kira demikian di akun Inaprofnya. siap, Jadi siap. SK ya, Bapak Ibu, Ya. SK lurah. Maksudnya kalau di kelurahan SK lurah, kalau di camat SK camat. Baik akun PA maupun PPK sama. Terima kasih Pak Imam. Siap. Jadi izin mungkin tadi yang Pak Au tadi biasanya kendala itu kelebihan kapasitas file. Jadi sama yang Pak In sampaikan tadi, memang itu kapasitas filenya terlalu besar. Jadi nanti dikompres saja Pak, dikompres karena filenya PDF, dikompres dulu baru diupload. Oh, saya. Terima kasih lagi. Siap. Ya. Pahin mute itu mute. Oh, siap. Jadi Pak Au, Siap. tolong Siap. diperhatikan juga selain file yang kapasitasnya terlalu besar juga tanda baca. Hmm, saya. Biasanya biasanya ada aplikasi yang sensitif terhadap tanda baca, titik, Oh koma, iya. itu juga harus diperhatikan. Oh, saya. Ya, Ya. Ya. oke. Terima kasih, Pak Au. Terima kasih lagi Pak In. Ya, sama-sama. Oke, semoga lancar, Pak Au. Baik, Bapak Ibu. Untuk akun pejabat pengadaan itu nanti tunggu SK kan? Ya, akun pejabat pengadaan menunggu SK dari PA dulu. Mungkin begitu, Pak Eman ya? Ya, mungkin izin untuk akun Bapak Ibu di kelurahan dan kecamatan, untuk akun pejabat pengadaan itu dibuat langsung oleh pejabat pengadaannya. Karena dia akun personal, jadi masing-masing pejabat pengadaan tuh dia buat DP role sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah tak buat lagi. Jadi sekali lagi di kecamatan dan kelurahan sudah tidak lagi membuat akun pejabat pengadaan. Karena itu pakai langsung dari pejabat pengadaan yang ini yang buatkan sendiri. Karena dia akunnya karena personal, tinggal dia pilih user. Karena itu masing-masing dia pilih user dan paspor sendiri. Kira-kira begitu, Pak.
Jadi di kelurahan itu nanti Bapak Ibu hanya membuat akun KPA, PPK, dan bendahara. Di kecamatan yang dibuat itu akun PA, PPK, dan bendahara. Untuk pejabat pengadaan itu masing-masing pejabat pengadaan. Kecuali kalau pejabat pengadaan itu di satuan kerja yang bersangkutan, berarti dia bikin sendiri. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mau tanya sedikit Pak Baik. Iman. Siap. Kalau untuk pejabat pengadaan itu dia butuh tanda tangan elektronik lagi katanya. Di dalam dokumen biasa Bapak Ibu, untuk proses Bapak Ibu, kita tahu kan untuk tanda tangan elektronik ini mungkin di PPK saja karena kebutuhan penandatanganan SP sebentar. Kalau pejabat pengadaan kan dokumen-dokumen yang dia miliki dalam sistem kan dia tanda tangan. Jadi sudah tidak perlu. Yang sekali lagi bahwa yang berurusan berhubungan dengan pejabat pengadaan, Bapak Ibu sudah tidak perlu ini karena semua pejabat pengadaan kan ditugaskan dari UKPBJ, khusus di kelurahan dan kecamatan. Jadi yang pasti bahwa Bapak Ibu di kelurahan dan kecamatan tinggal membuat akun PPK, KPA, dan bendahara. Nah, selebihnya itu karena pejabat pengadaan yang ditugaskan itu dari UKPBJ, maka yang bersangkutan masing-masing dia bikin DP akun sendiri. Jadi role-nya nanti dipilih ke kelurahan sesuai dengan surat tugas SK yang ditugaskan, satuan kerjanya. Saya kira begitu, Pak. Oke, Pali Ya, dari Kelurahan Goto cukup jelas ya. iya, pejabat pengadaan Nasr Rahmati. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Saya, ya siap, Pak Kabak, silakan. saya sampaikan info sedikit saja. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada saat Zoom berlangsung tadi saya ada sempat keluar sebentar. Saya koordinasi dengan Kominfo ini. Saya koordinasi dengan Kominfo terkait dengan tanda tangan elektronik. Jadi karena terkait dengan katalog ini kan DP ujung akhirnya itu di pembuatan akun itu kan adanya dipastikan harus semua sudah punya tanda tangan elektronik khususnya PPK ya, sebagaimana yang Pak Ya, Iman sudah ya, pernah betul. kasih materi itu. PPK itu kan wajib punya yang tanda tangan intinya yang tanda tangan kontrak lah itu wajib punya tanda tangan elektronik. Jadi saya sudah koordinasi dengan Kominfo ini. Saya minta dorang untuk bikin sosialisasi sekaligus pendampingan pembuatan tanda tangan elektronik. Jadi kebetulan tadi saya komunikasi dengan Pak Kadis, cuma Pak Kadisnya belum aktif. Saya langsung kontak adminnya. Adminnya, saya tanya admin, yang penting admin siap saja. Apakah admin siap untuk bikin sosialisasi di satu hari sampai pendampingan untuk bikin tanda tangan elektronik sampai jadi. Dia bilang dia siap, insya Allah dia siap. Jadi insya Allah orang agendakan di minggu depan. Jadi minggu depan mungkin teknisnya di hari Senin, orang bicarakan fix dengan Kominfo hari Senin. Dan kalau semua sudah fix, oke siap di orang mulai, maka orang agendakan di hari Selasa. Orang agendakan di hari Selasa, tanggal berapa itu? Hari Selasa itu, orang agendakan untuk bikin sosialisasi pembuatan tanda tangan elektronik sekaligus dia bikin pendampingan, dong bikin pendampingan. Dong dampingi langsung, jadi semua SKPD, semua person yang terlibat itu didampingi langsung teknisnya. Caranya sampai jadi tanda tangan elektronik. Jadi itu sekedar info saja Pak In. Sekedar info insya Iya. Allah orang akan sampaikan pemberitahuan lagi, orang lapor ke Pak Sekda lagi untuk bisa diagendakan untuk Zoom di hari Selasa insya Allah depan, minggu depan. Demikian tambahan info dari saya. Silakan lanjut Pak In. Ya, ya terima kasih Pak Kabak ini atas penyampaian informasi penting ini juga terkait tanda tangan elektronik. Dan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, dan informasi dari Pak Kabak juga, mungkin itu adalah informasi pamungkas atau informasi terakhir. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab dengan baik oleh Pak Eman selaku admin. Dan informasi dari Pak Kabak terkait tahapan-tahapan dan persiapan tanda tangan elektronik juga sudah bisa orang terima semua. Insya Allah di hari Senin ada konsultasi juga dengan pihak Kominfo dan mungkin kita akan Zoom lagi. Mudah-mudahan di Zoom yang akan datang bisa diikuti lebih banyak peserta dan mohon kepada Bapak Ibu para perwakilan dari kelurahan dan kecamatan, baik Pak Lurah maupun Pak Camat,
terutama Bapak Camat yang kesempatan hadir tadi, bisa menginformasikan kepada para lurah di wilayahnya masing-masing untuk bisa hadir lebih aktif lagi dalam kegiatan Zoom mendatang, karena orang tahu bahwa waktu torang untuk penerapan e-katalog versi 6 sudah sangat mepet, tidak sampai sebulan lagi, dan insya Allah aplikasi yang orang gunakan selama ini di versi 5 ini akan segera ditutup. Jangan sampai ketika aplikasi ini ditutup, orang belum siap dengan versi 6, maka yang terjadi adalah nanti terjadinya penundaan atau mungkin keterlambatan dalam proses belanja. Gitu. Kalau terlambat proses belanja ya, orang tahu sendiri nanti hasilnya akan seperti apa. Gitu. Mungkin itu saja informasi orang semua di siang ini. Izin Pak Kabak, mungkin sebelum orang tutup ada closing statement deh? Lanjut ya, Pen. Lanjut ya. Oh, siap. Baik, karena waktu juga yang menjadi batas untuk orang semua dalam melaksanakan kegiatan pada siang ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, saya sampaikan sebuah pantun. Beliterasi dari Jakarta Cakep, bersama ikan di karung goni. cakep. Terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Oke, terima kasih banyak Ubur-ubur ikan atas lele. perhatiannya. Mudah-mudahan orang semua sehat selalu dan kita akan bertemu Amin. lagi di ruang Zoom yang akan datang. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir sekarang tetap hadir lagi di pertemuannya dan bisa membantu menginformasikan kepada Bapak-Bapak, para peserta yang lain Ya. untuk orang standby. Mudah-mudahan kehadiran orang pada Zoom di siang hari ini menjadi manfaat buat orang semua, manfaat buat daerah, dan manfaat juga buat lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pertemuan ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.